Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih sebab Tuhanlah yang telah menolong kami, menuntun kami sampai dengan hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon kiranya Roh Kudus menerangi hati kami, melawat kami, berkata-kata kepada kami, melalui bagian firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini terambil dari kitab Roma pasal 2, bacaan ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan dan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, merenungkan bagian firman Tuhan dalam Roma pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-6 sangat berkaitan erat dengan persoalan yang diungkapkan oleh Rasul Paulus secara gamblang dalam pasal 1 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-32. Dalam ilham Tuhan, Rasul Paulus menuliskan firman Tuhan ini untuk mengingatkan dan meneguhkan jemaat Tuhan yang hidup dalam tekanan serta kesulitan, dan juga pola laku dan cara hidup di lingkungan jemaat yang rusak di kota Roma. Mereka menindas kebenaran digantikan dengan dusta, Allah yang hidup diganti dengan penyembahan berhala, hidup dalam perselingkuhan dan juga hubungan seks yang sifatnya homoseksual, hidup dalam kelaliman dan kejahatan, keserakahan, penuh dengan rasa dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan juga kefasikan. Bahkan menjadi pengumpat, termasuk juga dikatakan pemfitnah, pembenci Allah, bahkan disebut kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, dan juga dikatakan tidak taat kepada orang tua, dan beberapa hal yang lainnya. Dan yang menyedihkan ialah mereka mengetahui hukum Tuhan, tetapi mereka melanggar dan malah menyetujui perbuatan dosa, sehingga menjadi seperti hakim atas orang lain, seolah-olah orang lain yang salah dan mereka yang benar. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan jemaat supaya jemaat Tuhan dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan bijak. Karena sering orang menghakimi orang lain karena perbuatan yang salah, tetapi diri sendiri sebenarnya juga adalah orang yang melakukan kesalahan yang sama, atau mungkin barangkali juga lebih. Firman Tuhan juga mengoreksi jemaat Tuhan, sebab sering terjadi orang Kristen walaupun sudah berbuat dosa, ia merasa biasa-biasa saja. Ia berbuat kesalahan terhadap sesama anggota jemaat, kepada keluarga, kepada istri, kepada suami, kepada orang tua, atau kepada anak-anak, kepada teman, kepada rekanan kerja, sepelayanan, dan lain-lain. Menganggap toh tidak terjadi apa-apa, dan semuanya masih oke-oke saja, baik-baik saja, semuanya masih berjalan dengan mulus.
Rasul Paulus dengan tegas menyatakan, jangan anggap sepi kemurahan, kesabaran, kelapangan hati Tuhan. Sebab sesungguhnya Ia sedang memberi waktu supaya orang meresponnya dengan merubah pola hidup yang buruk, yang rusak, dan kemudian melakukan kebaikan. Kita dapat membaca itu dalam ayat yang keempat, juga ayat yang ke-10. Lalu Paulus melanjutkan dalam ayatnya yang ke-5 dan 6. Ya. Jangan sampai sikap kita yang buruk seperti menimbun murka Tuhan atas diri kita sendiri. Sebab dalam ayat yang ke-6 dikatakan demikian oleh firman Tuhan, bahwa Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Mengapa? Ayat yang ke-11 lagi memberikan penekanan, sebab Allah tidak memandang bulu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, biarlah kiranya bagian firman ini juga menolong kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami sudah membaca Alkitab firman Tuhan. Ampuni kami jika kami melakukan kesalahan terhadap sesama kami. Dan tolonglah kami untuk menjalani hari-hari kami sebagaimana yang Tuhan rindukan bagi kami sebagai jemaat-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan Allah kami. Kami menaikkan doa dan permohonan kepada Bapa yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Amin.